Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Pernahkah Anda bertanya, apa yang salah ya? Apakah ada yang kurang di dalam cara saya beriman? Jamaluddin yang biasa disapa Jamal kaget karena dia mendapat isi pesan singkat WhatsApp dari Kemenkes pada hari Rabu 9 Februari tahun 2022. Di situ dinyatakan bahwa dia positif COVID-19. Dan di aplikasi Peduli Lindungi tertera bahwa hasil PCR dirinya positif. Dia positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan laboratorium di salah satu rumah sakit di Depok. Masalahnya adalah dia tidak pernah tes PCR. Apa yang terjadi? Saudara, jelas ada kesalahan sistem. Tepatnya ketidaksempurnaan sistem. Sistem keselamatan di dalam perjanjian lama dan sistem keselamatan di dalam perjanjian baru nampaknya berbeda. Perhatikan, Ibrani 8 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi sekarang ia telah mencapai suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Disebutkan adanya pelayanan yang jauh lebih agung, yang lebih mulia. Ada juga janji yang lebih tinggi. Kenapa? Apakah ada yang salah di dalam sistem iman, cara perbaktian umat Tuhan di zaman perjanjian lama? Begini saudara, sistem keimamatan perjanjian lama berjalan di atas dasar keimamatan suku Lewi. Artinya hanya para imam Lewi saja yang dapat bertindak sebagai perantara antara Tuhan dan Israel. Sistem yang berlaku melarang siapapun yang lain untuk menjalankan keimamatan. Nah, Yesus di dalam perjanjian baru disebut sebagai imam. Yesus bukan orang Lewi. Sistem mana yang Yesus jalani? Sistem Melkisedek. Melkisedek yang keimamatannya dihormati oleh Abraham, bapa orang Israel. Padahal Melkisedek juga bukan orang Lewi, bahkan dia bukan orang Israel. Artinya saudara, ada suatu sistem ikatan perjanjian yang lain, yang baru, yang telah diresmikan. Apa yang salah dengan sistem yang lama? Masalahnya dengan perjanjian yang lama adalah bahwa itu tidak dapat memberikan kesempurnaan. Imamnya adalah orang yang tidak sempurna, berdosa. Hewan korban yang dipersembahkan hanyalah binatang, itu pun tidak sempurna. Tidak dapat memberikan pembersihan yang benar dan total dari dosa, ataupun memberikan akses yang sempurna kepada Allah. Apakah Tuhan tidak adil dengan orang Israel ketika dia memberi mereka perjanjian lama? Bukan begitu saudara, ada 3 hal. Pertama, pelayanan orang Lewi dan pelayanan Bait Suci telah melindungi mereka, orang Israel, dari penyembahan berhala. Yang kedua, sistem perjanjian lama mengarahkan mereka kepada pelayanan Yesus di masa depan. Karena korban yang diberikan Israel adalah hanya bayangan dari hal-hal baik yang akan datang. Ibrani 10 ayat yang pertama. Yang ketiga, 10 hukum pun sebaik dan sesempurna apapun tidak dapat menyediakan keselamatan. Benar, 10 hukum adalah standar kebenaran yang sempurna. Tetapi itu tidak dapat membuat pembenaran pada setiap orang. 10 hukum itu mendorong justru kepada kita untuk menerima jubah kebenaran Yesus. Saudara, kita bersyukur pemerintah Indonesia telah membuat sistem yang hebat untuk menghadapi COVID-19 di Indonesia. Puji Tuhan. Tetapi tentu tidak sempurna. Karena memang tidak ada sistem manusia yang sempurna apapun itu. Itu sebabnya kita harus terus belajar, kita terus berkembang dan terus bertumbuh dan memperbaiki sistem ibadah pribadi kita agar semakin baik. Dan itu sebabnya Yesus Tuhan sendiri telah datang ke dunia ini. Yesus menyediakan sistem penyelamatan, sistem pertolongan, sistem sosial, sistem kebahagiaan yang sempurna untuk selama-lamanya.
iman yang dibangun di dalam Yesus adalah iman yang sempurna. Orang yang di dalam Yesus akan hidup semakin sempurna. Saudara, teruslah beriman di dalam Yesus. Itu keren.